kembali di channel ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kebaikan selalu menghampiri kita ya, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Dan semoga juga segala impian kita, segala harapan kita segera terwujudkan di waktu yang tepat pastinya, dengan diri yang sudah sesiap itu. Amin. Dan kali ini, di video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya, di mana di video sebelumnya akhirnya menemukan arah dan tujuan mau dibawa kemana channel ini, dan akhirnya memutuskan untuk berkonten membahas hal-hal yang menarik, yang unik, ataupun nanti akan ada storytelling dan juga experience yang menyenangkan. Seperti judul di video ini, modal nekat ikut audisi pencarian penyiar radio pada saat itu. Dan ini sangat berkaitan dengan arah tujuan mau dibawa kemana channel ini, Bu Anya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini biar kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi tadinya waktu kelas 3 SMA, Unda adalah pendengar setia di salah satu radio yang ada di Banjarmasin, di mana radio ini menargetkan anak-anak muda sebagai pendengarnya. Dan radio ini muterin lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara yang lawas maupun yang terbaru dengan berbagai macam program. Salah satu program yang paling disukai pada saat itu adalah program request lagu dan juga kirim-kirim salam via Facebook dan juga via SMS. Jadi pada saat itu, karena sebagai pendengar setia di radio itu, hampir setiap malam Unda ikut gabung di program yang request dan kirim-kirim salam itu, Bu Anya. Jadi kalau misalnya kirim salam kita nih, salam-salam kita dibacain sama penyiarnya, sebagai pendengar itu kita langsung merasa kayak teristimewakan, terspesialkan, karena kita dinotis sama penyiarnya. Jadi kayak yang senang banget, akhirnya salam kita dibacain. Waktu terus berjalan, akhirnya di tahun 2012 kelulusan sekolah. Dan pada saat itu langsung pelan-pelan cari kerja karena memang tidak memutuskan untuk langsung melanjutkan kuliah. Belum ada dananya pada saat itu ya. Sesekali masih dengerin radio tapi nggak sesering waktu masih sekolah dulu, karena sibuk dengan kegiatan baru sebagai anak yang baru lulus sekolah ya. Kerja pun masih kesana kemari, entah itu karena sudah habis kontrak, atau karena memang gak cocok dengan kerjaannya, atau ya karena emang malas kerja. Itu sih yang alasan yang paling masuk akal ya. Tapi di akhir 2012 menemukan kerjaan yang sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan, yang mana kerjaan sebelumnya kan itu lebih kebanyakannya nyales, terus marketing, bagi-bagi brosur dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari sekolah ke sekolah lainnya, terus ke puskesmas, nyales juga ya, sambil nenteng-nenteng barang, panas-panasan gitu kan. Dan di tempat kerja ini alhamdulillahnya sesuai harapan, yaitu kerja di depan komputer, otomatis nggak ada panas-panasan lagi ya. Nah jadi karena kerjanya di depan komputer nih, akhirnya bisa kembali mendengarkan radio masih dengan saluran yang sama, sambil kerja, sambil dengerin musik-musik favorit. Tapi pada saat itu udah nggak bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam lagi, pokoknya sebagai pendengar aja lah. Di tahun 2013 akhir, tiba-tiba ada masuk saluran radio baru di Banjarmasin, di mana radio ini menyajikan 100% musik Indonesia. Kalian pasti tahu ya, ini radio apa. Nah, jadi Unda memutuskan untuk pindah saluran nih. Yang tadinya radio yang ada musik Indonesia dan juga mancanya, berpindah ke 100% musik Indonesia. Ya, bagaimana lagi ya? Ini kayak pengkhianatan sih, tapi namanya juga kehidupan ya, ada turun naiknya sebagai penikmat musik nih ya. Pokoknya waktu itu kerjaan makin seru ya di depan komputer sambil dengerin musik-musik yang bisa kita mengerti karena 100% musik Indonesia tadi. Dan beberapa bulan kemudian radio ini akhirnya membuka rekrutmen untuk mencari penyiar baru. Mereka mencari yang berbakat, yang unik, yang punya ciri khasnya masing-masing gitu ya kan.
Sebetulnya pada saat itu pengen banget ikut audisi itu. Tapi karena apa ya, karena suka banget nih sama kerjaan yang pada saat itu di depan komputer, jadi kayak yang mengurungkan niat aja dulu untuk ngikutin audisi tersebut. Dan akhirnya Unda menyarankan salah satu teman Unda untuk ikutan audisi itu, karena menurut Unda dia punya bakat itu, dia punya bakat sebagai pembawa acara, sebagai penyiar, walaupun sebetulnya untuk basicnya dia nggak pernah dengar radio sama sekali ya. Tapi karena menurut Unda dia punya bakat itu, jadi ayo buruan ikut, lo pasti lolos. Yes. Pokoknya nggak apa-apa lah, gue nggak ikutan, nanti kapan-kapan mungkin bisa di lain waktu. Dan bener aja, bukannya teman Unda yang satu ini akhirnya dia lolos, yang tadinya nggak bisa dan nggak menguasai, nggak ada basicnya sama sekali sebagai penyiar radio. Akhirnya dengan segala proses sekarang dia seperti ahlinya di bidangnya sekarang. Pada saat itu Unda tetap dengan rutinitas Unda bekerja di depan komputer. Dan di 2014 Unda memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Jadi siangnya kerja sampai sore, malam sampai jam 10 malam lanjut kuliah. Karena kerja sambil kuliah, yang mana kerjaan ini kan kerjaan yang sangat-sangat disukai nih di depan komputer. Tapi ternyata saking sukanya jadi lupa diri nih. Sering banget telat makan, pokoknya kelewat jam makan ya. Sampai akhirnya sakit parah selama 1 bulan lebih. Pokoknya pada saat itu rasanya udah capek banget kerja sambil kuliah. Akhirnya memutuskan untuk resign di tahun 2016, di pertengahan tahun itu. Resign dengan segala pertimbangan. Pada saat itu kita berpamitan dengan gejolak hati masing-masing. Dan setelah resign itu nggak langsung cari kerja, masih di rumah-rumah aja sambil jualan online, sambil bantu jagain anak saudara ya. Dan pastinya masih kuliah juga, terus berbagai macam kegiatan lainnya. Di tahun itu udah mulai ada Instagram kan, jadi pada saat itu nih, waktu scroll-scroll itu nggak sengaja nemu info kalau ada rekrutmen kembali untuk pencarian penyiar radio. Dan radio ini adalah radio yang tadinya menemani Unda pada saat masih sekolah SMA. Pokoknya pada saat tahu info itu langsung kayak yang ngeh sama kejadian beberapa tahun yang lalu. Ngomong dalam hati sendiri kayak yang apakah ini suatu keajaiban, apakah ini memang suatu kesempatan, sudah waktunya Unda untuk mengikuti audisi pencarian penyiar radio pada saat itu. Pokoknya tanpa pikir panjang Unda langsung menyiapkan berbagai macam dokumen untuk penyerahan ke radio tersebut. Tapi by the way nih Bu Hania ya, sebelum ada rekrutmen di radio ini, sebelum itu juga ada info di radio yang 100% musik Indonesia ini. Dan Unda juga pada saat itu sempat mengantar CV ke radio tersebut, tapi kayaknya CV yang Unda antar itu kayaknya nggak sampai ke penerima sesungguhnya. Jadi si penerima ini waktu itu kan masih pagi banget ya, si penerima ini kayaknya masih baru banget bangun tidur di pagi hari itu, jadi dia masih kayak setengah sadar. Nerima CV yang Unda kasih itu juga kayak yang iya. Tapi ya dari luar kantor nih, dari luar kantor Unda lihat dia naruh CV itu di sembarang tempat aja gitu. Karena nggak ada orang lain selain dia, jadi ya udah deh, semoga sampai aja ya CV itu. Tapi ternyata memang tidak sampai karena tidak ada info selanjutnya setelah itu. Pokoknya ya sudah lah ya, pada saat itu mikirnya ya udah, berarti memang bukan rezekinya, berarti memang bukan jalannya. Kita kembali ke situ lagi. Akhirnya Unda antar CV. Pada saat itu antar CV-nya sama kakak, diterima langsung sama salah satu penyiar radio di situ. Ternyata beliau ini penyiar. Karena pada saat itu jujur aja Unda belum kenal sama beliau, karena kan emang udah lama banget nggak dengerin radio ini nih. Jadi nggak tahu siapa aja penyiar baru di radio tersebut. Setelah itu beberapa hari kemudian dapat pesan via SMS nih kalau pemberitahuan diminta untuk menghadiri di babak
pertama. Wah, seneng banget. Pokoknya seneng banget pada saat itu. Akhirnya ada di titik itu, walaupun masih di babak pertama nih, tapi udah kayak seneng banget nih. Kayak yang merasa diakui. Dan kebetulan juga pada saat itu lagi ngumpul keluarga kan. Jadi kayak yang senengnya bertambah, disemangati sama keluarga yang berkumpul pada saat itu lah. Pokoknya di babak pertama pesertanya banyak banget ya. Kita diwawancarai, perkenalan diri, perkenalan keluarga, sekolah di mana, lulusan di mana, seperti interview-interview pada umumnya lah ya. Terus juga ditanya kegiatan sehari-hari ngapain aja, disuruh menyebutkan beberapa lagu yang kita ketahui, lagu Indonesia, lagu mancanegara. Terus juga yang paling gongnya adalah disuruh menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan ya sudah pasti nggak bisa. Setelah selesai di babak pertama, menunggu info selanjutnya karena pada saat itu tidak berharap lolos ya, jadi kayak yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian dapat notif kembali via SMS, masih via SMS. Ternyata Unda lolos ke tahap selanjutnya, Bu Hania. Nggak nyangka banget pada saat itu, kok bisa sih? Padahal kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab, tapi kok bisa lolos ke tahap selanjutnya nih? Pokoknya kayak nggak percaya banget, mungkin aja ada yang salah kirim gitu ya kan, salah nomor, tapi ya udah deh dijalani aja gitu ya kan. Dan kita dikasih tahu, diminta untuk menyiapkan materi yang dibikin sendiri, karena untuk di babak selanjutnya kita diminta untuk siaran secara offline ya, nanti direkam suaranya. Pokoknya kita bikin materi dari opening, isinya sampai closing, terserah mau bahas apa. Pokoknya pada saat itu kita jadi diri sendiri, untuk Unda sendiri apa adanya banget ya, apalagi pada saat itu dengan logat Banjar banget. Terus juga tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik pada saat itu, dan memiliki suara cempreng dengan ciri khas ketawanya seperti setan. Tapi ternyata karena mungkin apa adanya itu ya, ternyata pada saat itu lolos kembali ke tahap selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah, nggak nyangka sama sekali, makin nggak percaya ini kenapa bisa lolos ke tahap selanjutnya lagi nih, ada apa nih ya kan. Tapi pastinya happy banget ya pada saat itu, gugup juga itu udah dipastikan. Terus juga pastinya banyak pikiran-pikiran yang harus dipikirkan ya, karena tidak punya basic sama sekali sebagai penyiar radio pada saat itu. Dan di babak selanjutnya kita akhirnya dikumpulkan, ada 11 orang. Kita diminta untuk bikin materi kembali selama 3 bulan ke depan. Kita akan siaran secara offline setiap harinya bergantian ya, dengan materi masing-masing. Dan di 3 bulan itu kita kayak belajar mengatur nafas, gimana caranya biar nggak cempreng, biar gimana penyampaian kita bisa enak didengar sama pendengar gitu ya kan. Terus juga hal-hal apa yang harus kita bahas. Pokoknya selama 3 bulan itu kita disuruh untuk berlatih dengan semangatnya masing-masing. Sepertinya pada saat itu karena masih kuliah ya, jadi mengatur waktunya biasanya latihannya di pagi hari sampai sore hari, dan malamnya lanjut kuliah kembali. Pokoknya pada saat itu paling susah di Unda adalah punya logat Banjar yang Banjar banget. Dan terus tadi Unda bilang tidak punya keahlian berbahasa Indonesia dengan baik, nggak bisa bahasa Inggris juga, terus suara cempreng ya kan, apalagi ya, pokoknya banyaklah kekurangan-kekurangan yang Unda miliki pada saat itu. Dan pastinya nggak punya basic sama sekali sebagai penyiar radio. Tapi karena punya tanggung jawab ya kan, jadi ngejalanin aja dengan tetap belajar dan selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan setiap harinya. Pokoknya akhirnya 3 bulan berlalu dengan berbagai macam cerita ya. 3 bulan berlalu, terus di akhir tahun 2016 menuju 2017 itu malam tahun baru ya, malam tahun baru. Kita semuanya ngumpul di radio tersebut. Malam itu kita menunggu pengumuman siapa yang akan lanjut untuk on air dan siapa yang akan tereliminasi. Jadi dari 11 orang itu kita semuanya ngumpul kan. Di situ kita kayak yang disuruh untuk menyampaikan kesan-kesannya selama 3 bulan di tempat tersebut. Terus juga kita disuruh menulis. Jadi kita satu-satu dibagi kertas gitu ya kan. Kita disuruh menulis 3 orang yang tidak harus melanjutkan untuk on air
Maksudnya tiga nama yang harus tereliminasi. Kayak yang nggak enak banget gitu ya kan. Soalnya diri ini pun banyak punya kekurangan. Masa harus menulis nama yang kita aja nggak tahu apakah mereka memang harus tereliminasi atau tidak gitu ya kan. Tapi mau nggak mau kita semuanya 11 orang tadi yang menuliskan 3 orang di kertas kita masing-masing. Terus pengumuman pun tiba. Pengumuman tiba, kita dikasih kertas HVS kosong 1 lembar. Terus kita diminta untuk baca nih. Baca nama-nama yang akan on air. Pokoknya kita satu-satu lihat kertas itu. Dan semuanya kebingungan. Karena di kertas itu, di kertasnya benar-benar kosong. Kita nggak tahu siapa aja nama yang akan lanjut on air di radio tersebut. Nah, ternyata nih ya, plot twistnya adalah kita ini diminta untuk menulis nama kita masing-masing di kertas tersebut ya. Karena memang kita 11 orang itu semuanya lolos ke babak selanjutnya. Ke babak on air. Iya, kita sudah diterima sebagai penyiar radio di radio tersebut. Makin gak percaya ya kan, masa sih Unda gitu ya kan, yang punya banyak kekurangan ini masa sih diterima sebagai penyiar di radio tersebut. Ada apa nih, apa kelebihan yang Unda punya gitu ya kan. Masih nggak percaya, tapi ya udah deh disyukuri, alhamdulillah. Pokoknya happy banget pada saat itu. Kita 11 orang pokoknya semuanya happy karena kita diberi kesempatan untuk akhirnya bisa on air di radio tersebut, Bu Hania. Tapi nggak bertahan lama juga, kurang lebih 2 tahun, akhirnya memutuskan untuk resign juga dari radio tersebut karena ada beberapa hal yang mengharuskan untuk resign. Pokoknya setelah itu kembali fokus bekerja kantoran sambil jualan online. Nah, jadi apa nih kaitannya dengan akhirnya memutuskan untuk berkonten, ngebahas hal-hal yang menarik ataupun nanti akan ada storytelling. Apa nih kaitannya dengan cerita ikut audisi penyiar radio ini? Jadi setelah bermacam-macam konten yang dibikin, ternyata konten yang kayak gini nih yang bikin Unda merasakan ada jiwanya. Dan setelah diingat-ingat juga, pada saat itu kan waktu masih siaran, biasanya kita membahas hal-hal yang menarik, hal-hal yang lagi viral. Ini berkaitan gitu ya kan dengan konten sekarang. Makanya akhirnya oh jadi ini nih akhirnya ketemu arah dan tujuan mau dibawa kemana channel ini. Jadi gitu ceritanya, video ini berkaitan dengan video sebelumnya. Sampai hari ini pokoknya masih belum tahu alasan kenapa akhirnya bisa lolos menjadi penyiar radio di radio tersebut. Pokoknya Unda hanya bisa berterima kasih dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan itu dan pengalaman yang banyak, walaupun banyak juga hal-hal yang harus diperbaiki. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi untuk menjadi konten kreator yang tervalidasi. Dan sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.